berpartisipasi bertanya di program Syiar dan Sari Islam malam hari ini bersama Bapak Gia Romat Widodo ya. Ini langsung dibacakan atau gimana Pak? Nanti aja. Nanti aja dulu. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi silakan Bapak. Oke. Kepada mitra Kebumen FM, Sobat Kebumen FM, masih tentang silaturahim. Kula panjenengan urip teng donya menika nggih tentunipun jangankan kita memerlukan hal yang besar, yang sekecil nasi misalkan ya, nasi ya, kita bisa makan nasi. Bisa makan nasi itu nggak ujuk-ujuk nasi aja ada di piring, tapi nasi ono nak sak ndhuwure piring. Itu mboten ngaten. Prosesnya nek didelok saking rumite, saking ruwete, saking panjange. Yaiku sebelum nasi kita santap, tentunya sang petani menebar benih. Sebelum nebar benih tentunya petani ugi tumbas benih sing sae. Niki bicara proses nasi ada di piring. Nah, setelah sang petani meniku nyebar benih, setelah benih itu dibeli, direndam, toh, didamel lalaan. Nah, niku. Itu kira-kira memerlukan berapa orang? Ya, ini di sini kita lihat dari prosesnya yang membuat atau yang membuat lalahan ya, misalkan tersendiri. Yang waktu di pabrik benih, yang mengepak benih juga manusia, orang-orang yang bekerja di sana banyak, berapa orang itu? Mungkin ratusan atau ribuan orang. Nah, setelah itu benih ditanam, disemai ya, ditanam di tempat penyebaran, disemai di tempat penyebaran sehingga benih itu akan tumbuh. Tumbuh pun nggak langsung tumbuh begitu saja. Tentunya butuh namanya pupuk. Nah, pupuk itu sampai ke sawah juga perlu. Atau proses pembuatan pupuk di sana itu memerlukan juga orang-orang. Orang yang banyak di pabrik pupuk itu. Sehingga pupuk bisa dibawa ke sawah juga memerlukan transportasi atau orang yang bawa. Itu kalau dilihat dari runtutannya itu baru sampai benih disebar atau disemai ya di papan sebaran. Nah, setelah itu nunggu, setelah dipupuk ya, nunggu sampai diwatun. Di daud ya, maaf. Di daud. Nah, setelah didaud itu juga butuh orang. Nah, kembali didaud, ditanam. Ditanam, sebelum ditanam pun lalahan sawahnya harus dibajak dulu. Nah, ini dia. Dibajak dulu, setelah rapi ya, pembajaknya atau yang nyangkul juga butuh orang yang tanam atau orang yang tandur. Nah, orang yang tandur itu biasanya ibu-ibu nih, tandur melakukannya mundur. Tandur melakukannya maju, tandurannya kitek-kitek ya. Sehingga belum ada ini ilmu tandur maju kayaknya. Makanya kalau misalkan ingin jadi orang yang ahli, jadilah ngalap orang tandur. Karena mundur pun dia punya hasil, apalagi dengan mundur teratur, hasilnya bagus. Justru malah maju, tandurannya akan dusak-dusak. Nah, apa yang kita ambil kesimpulan dari
proses nasi tersebut. Ya itu tadi, kita makan sepiring nasi, jangan sepiring sesendok nasi itu melibatkan puluhan bahkan ratusan orang loh. Orang kerasa. Gak terasa gitu ya Pak. Iya. Tapi kadang kita tidak menganalisa sampai situ. Sehingga kadang orang kalau misalkan nun sewu sing tidak mandang prosesnya seperti itu, yang dia melihat proses seperti itu akan tidak memunculkan rasa kasih sayang, rasa teposiro kepada orang lain. Itu ada sebagian. Mungkin namanya manusia wataknya ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan untuk jamaah atau pendengar Kebumen FM tidak ada. Allahumma amin. Nah, karena Pak, di sini proses kita juga sama di dalam berukhwah Islamiyah dan ukhwah Basariyah. Nah, urusan sosial ki mbok yo aja beda-bedake, kowe klambene apa, kowe agamane apa, ibaratnya kan kowe ono masalah yang terkait bukan ubudiyah ya, masalah sosial. Nah, makanya di sini kita dituntut untuk bisa membedakan makna dari ukhwah Islamiyah dan ukhwah Basariyah. Nah, ukhwah Islamiyah itu adalah kita menjalin persahabatan atau persaudaraan sesama umat beragama Islam, ya. Ya, saya dengan Mas Faris, saya dengan istri saya, dan saya dengan jamaah masjid taklim. Itu kan rata-rata ya namanya masjid taklim ya orang Islam. Ya. Tapi kita lagi di pekerjaan atau di mana, katakanlah mungkin di perantauan, kita ketemu orang yang mohon maaf bukan seagama dengan kita. Dulu saya waktu di Tangerang itu tetangga saya banyak orang-orang, mohon maaf kita sebut suku Batak ya, yang notabene agamanya agama bukan Islam. Tapi alhamdulillah Mas Faris, itu kita mengadakan kerja bakti, semua turun ikut membantu. Jiwa sosialnya tinggi gitu ya Pak ya. Ya. Terus kalau kita sedang ada acara, misalkan acara ya hajatan lah, hajatan sunatan atau mungkin nikahan di warga kami, mereka juga semua turun membantu. Tapi antiknya begini, ketika kita lagi mengadakan acara keislaman seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, mereka juga datang. Cuma mereka datang duduk, tidak ikut tahlilan, ya, mendengarkan saja gitu. Nah, karena memang di perumahan kami dulu dari berbagai suku ada, Aceh, Batak, Sunda, banyakkan orang Jawanya. Berbagai suku ya Pak ya, kumpul di situ. Nah, itulah kita jalin silaturahim ya. Silaturahim atau ukhuwah Basariyah ya, kalau kita lagi berinteraksi dengan sesama manusia. Tapi kalau kita sedang berinteraksi dengan jamaah masjid taklim, dengan rekan-rekan yang satu agama, ya kita eratkan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita tercerai-berai, jangan sampai kita teracak-acak oleh kesalahpahaman diri kita sendiri. Karena kadang-kadang orang bisanya perang, bisanya gelut, itu karena adu benar, Mas Faris. Jadi bukan adu salah, tapi adu benar. Ya, dia mengaku benar, sehingga permasalahannya tidak akan selesai. Tetapi kalau dalam satu masalah itu kita dengan legowo, nusul Mas Faris, kalau yang lepat, walaupun saya nabrak, misalkan yang nabrak jenengan, bukan nabrak jenengan, banyak nyerempet, jenengan, berarti kalau salah lagi. Tapi
terkadang jenengannya nabrak kula karena merasa ndelenger, akhirnya kula sing nyuwun pangapunten Mas Haris, kula sing salah niki sepeda motor ora konsentrasi. Nah niku. Sehingga kalau mungkin orang sudah pasrah seperti itu, nggak mungkin Mas Faris akan marah kepada kita, betul? Betul. Terkadang terjadinya peperangan di jalan atau padudon di jalan itu karena sama-sama egonya tinggi, sama-sama kita ingin menangi dewi. Merasa paling benar gitu ya Pak ya. Iya. Nah, terkait dengan silaturahim, saya juga mengarang sebuah lagu yang dari dulu sudah saya anggit, sudah saya karang, dengan setiap tahun kita syairkan ketika di acara-acara halal bihalal. Karena temanya silaturahim ya, malam ini akan coba saya lakukan atau saya syairkan. Mudah-mudahan pemirsa Kebumen FM bisa berkenan dengan syair karya saya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad.